Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semoga. Ya, dari dalam video ini gitu ya. Ini kali ini adalah lanjutan dari seminar sebelum ini kan ya. Sebelumnya ini adalah tanya jawabnya. Nah, seperti apa keseruan tanya jawabnya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Yang kedua adalah apakah ada siklus psikologis bagi orang-orang yang beruntung itu seperti apa dan bagaimana caranya untuk menumbuhkannya. Terus yang kedua, maksudnya siklus yang dampak psikologi tadi. Iya. Yang kedua adalah apakah dalam siklus perundungan bisa keterbalikan atau tidak? Terima kasih sebelumnya. Nah, itu bisa terjadi kalau seseorang tidak mendapatkan pemulihan psikologi. Jadi misalnya gini, kamu mengalami kekerasan dalam pengasuhan di rumah, misalnya. Kalau salah tuh dimaki, dicaci, dihukum, disangsi. Bahkan banyak anak-anak, kalau kamu lihat berita-berita yang beredar, itu mereka itu dihukum orang tuanya dalam batas yang luar biasa. Misalnya diikat di pohon, dirantai, disuruh di luar, dikuncikan di kamar, tidak diberi makan dan lain-lain gitu ya. Dan bahkan anak-anak berkebutuhan khusus pun ngalamin kasus-kasus kayak begitu. Jadi pelakunya keluarganya sendiri. Nah, adik-adik, ketika kita mengalami pengasuhan dengan penuh kekerasan, maka kalian itu sebagai anak adalah peniru ulung. Kalian ngelihat, merasakan, mengalamin. Nah, itu terbentuk di kepala kita. Nah, begitu ini kan ada perasaan sakit tuh di kamu. Rasa sakit, tapi nggak bisa ngelawan orang tuanya kan? Iya kan? Bagaimana ngelaporin orang tua? Nggak mungkin gitu. Nah, pada posisi ini, kamu akan melampiaskan yang kamu rasakan tidak nyaman tadi. Kepada siapa? Pas ketemu teman sebaya. Lalu kamu akan cari yang lebih lemah dari diri kamu. Disitulah pelampiasannya, kekerasan dimunculkan. Nah, mulai dari kata-katain dia, lama-lama diledek, mulai dari ngeledek, lama-lama bisa dipukul. Nah, lalu, ini siklus ini, ini akan dilihat anak yang lain. Nah, anak yang lain bisa melakukan hal yang sama. Karena melihat, ternyata korban juga diem, gak ngadu, aman. Kebetulan nih di rumah gue lagi kesumpek sama ini, jadi melampiaskan juga. Maka terjadilah berbagai bentuk kekerasan. Nah, karena seringnya melakukan kekerasan dan didiamkan, lama-lama kamu merasa itu normal. Bahkan di keluargamu misalnya ada kalimat begini, ayah atau ibu memukul kamu karena sayang. Padahal yang diingat bukan sayangnya, tapi yang diingat rasa sakitnya. Nah, ketika kamu dewasa, jadi orang tua, kamu ngelakuin hal yang sama. Ketika kamu misalnya jadi guru, kamu akan melakukan hal yang sama pada muridmu. Kalau kamu kemudian misalnya punya pekerjaan yang lain, kamu jadi atasan, bisa jadi kamu melakukan pembulian juga kepada bawahan. Ya kan, relasinya lebih rendah, kan selalu begitu. Nah, ini ya, kamu membentuk keluarga, kamu ngelakuin sama keluarga kamu, anak kamu, istri kamu, karena merasa bahwa mukul itu atas nama sayang. Mendisiplinkan itu untuk sayang gitu. Nah, jadi persepsinya salah. Maka tadi ada dampak kan disebutin, bisa salah memahami kekerasan itu sendiri gitu. Benar salahnya jadi kacau gitu kan. Nah, akhirnya kamu ngelakukan pada anak dan istri. Nah, istri yang sering mengalami kekerasan dari suaminya akan melampiaskan ke siapa yang lebih lemah dari diri si istri? Anak. Nah, akhirnya anak ini ketika nanti jadi anak ngelakuin lagi tuh sama temannya kalau udah sekolah. Lalu dia jadi ayah ngelakuin lagi. Nah, itu siklusnya nak. Makanya harus diputus mata rantai itu. Dengan cara apa? Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, ke psikolog tuh bukan karena kita gila, tapi kita ingin membuang sampah di diri kita. Coba ya kamu bayangkan nih adik-adik. Ketika kamu dendam ya, dendam dan sakit hati itu, jadi gini, ya kita dendam, sakit hati, marah pada orang.
lalu berharap orang lain yang celaka karena kemarahan dendam kamu tadi. Padahal yang celaka diri kita sendiri karena memendam dendam dan kemarahan tadi. Jadi kayak racun pada tubuh. Jadi gini ya, kita anggap itu sampah. Perasaan-perasaan marah kita itu sampah. Lalu kita pelihara. Lama-lama dia jadi apa? Kalau sampah didiemin, gak dibuang-buang, jadi apa? Busuk. Busuk, bau, racun, meracuni tubuh kamu. Makanya jadi akhirnya toksik. Kita menjadi punya mental block buruk. Semua disalahin, gak ada yang bener di mata kita. Mudah marah, itu yang apa ya, keraguan dari setiap remaja atau bahkan anak-anak untuk melapor ke pihak yang berwajib sendiri karena takut mungkin kurang dukungan atau hal sebagainya gitu dari kasus-kasus yang saya lihat. Terima kasih. Oke. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Rima. Oh Rima, makasih Rima atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI itu lembaga pengawas. Jadi dia lembaga negara yang fungsinya melakukan pengawasan. Jadi kalau ada kasus-kasus gitu ya, misalnya nih yang lagi heboh BINUS misalnya, pasti akan punya keterlibatan sama pemerintah lain, yaitu Kemendikbudnya, Dinas Pendidikannya, Kementerian PPA-nya. Jadi KPAI itu akan melakukan penanganan itu melalui pengawasan kasus. Ini mana nih yang nggak nanganin? Misalnya ini kasus meninggalnya santri di pondok pesantren, kan ini lagi ada ya, karena dianiaya 8 orang, bahkan mayatnya itu sempat disimpan di tempat tidurnya dia selama lebih dari 24 jam karena kebingungan gimana cara lapor orang tua gitu ya. Nah itu bagaimana kemudian nih Kemenak ngelakuin apa? Ini kan nggak ada. Kemenaknya sama Kemendikbud beda banget. Kemendikbud tuh punya regulasi, punya Pokja, cepat banget. Makanya mereka bikin Permendikbud 46, mereka punya Pokja anti kekerasan, mereka lakukan pelatihan-pelatihan ya untuk guru-guru untuk sadar bahwa ini nggak boleh, mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya. Jadi mereka betul-betul luar biasa gitu. Nah tapi Kemenak tuh punya kebalikannya nih. Nah ini gimana dengan nasib untuk, kan ini berulang, berarti kalau berulang nggak ada penanganan yang jelas. Nah itu biasanya yang kayak gitu tuh diberikan tadi ya, selain pengawasan lalu biasanya ada rekomendasi untuk dilaksanakan oleh kementerian itu. Nah tapi masalahnya KPAI itu nggak punya daya apa tuh paksa. Jadi misalnya rekomendasinya dicuekin ya udah gitu. Nanti lapornya ke ke presiden. Kalau dia kementerian, kalau dia daerah misalnya kepala daerah, lapornya ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu biasanya dilakukan. Jadi kalau ada kasus tuh biasa rapat koordinasi bersama karena penanganannya beda-beda. Misalnya anak korban kekerasan seksual diperkosa nih misalnya. Karena untuk kasus misalnya anak SMP negeri di daerah Batang, Jawa Tengah itu korbannya 45, pelakunya guru yang kebetulan pembina OSIS. Nah lalu ternyata dari 45, 10 mengalami perkosaan. Nah berarti 10 ini satu, segera dicek untuk semua yang 10 ini ada HIV atau tidak, atau penyakit kelamin lain. Kalau enggak, kalau tertular berarti harus ada pengobatan yang menjadi tanggung jawab daerah. Lalu psikolog, pemulihan psikologi. Orang yang mengalami kekerasan seksual itu biasanya panjang banget dampaknya, maka butuh psikolog. Waktu itu psikolognya, kan itu kejadian 2022 ya, waktu itu psikolog di daerah itu nggak mampu jadi nanganin 45 karena butuh proses panjang kan, mereka terbatas jumlahnya. Akhirnya harus minta bantuan pemerintah provinsi, yang kedua pemerintah pusat, karena untuk menggali nggak bisa 1 hari 2 hari. Untuk anak terbuka pada psikolog ada pendekatan, proses panjang yang bisa memakan waktu 2-3 minggu. Nah barulah lapis demi lapis kebuka. Jadi anak itu awalnya nggak ada yang ngaku kalau mereka diperkosa, karena
pelapornya pencabulan, karena yang melapor, yang berani melapor ke orang tuanya, karena dia diajari sama orang tuanya bahwa kalau dia ngelakuin ini ke kamu, melihat dan mencoba memegang bagian intim kamu ini, itu berarti dia jahat, laporin. Nah, jadi dia ngelapor. Jadi kayak bagaimana buat KPI ngasih tahu ke orang tua buat kayak kalian boleh kok ngasih tahu hal-hal kayak gini ke anak kalian yang masih kecil loh, apalagi mungkin sedikit-sedikit yang umurnya baru beranjak 2 tahun ke atas kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, udah ditangkap pertanyaannya. Ya kayak tapi yang ini udah ditangkap. Saya ada satu pertanyaan tapi pribadi, nggak apa-apa. Buat kalau misalnya yang ngelakuin kekerasan kayak gitu adalah guru, bagaimana kayak gitu? Kayak muridnya tuh nggak sadar kalau misalnya ini tuh kekerasan gitu loh. Terus kayak gurunya tuh iming-iming bla 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 sampai kayak mereka tuh kayak pacaran kayak gitu. Terus sampai kayak gurunya kayak iming-iming sesuatu kayak anaknya ini kayak udah terlena dan akhirnya melakukan dengan gurunya itu gitu. Nah, cara agar anaknya ini sadar kalau hal itu adalah hal yang buruk, kayak untuk menjauhkan itu kayak gimana gitu. Oke. Apa bahwa ada di dalam tubuh kita tuh hanya kita yang boleh lihat dan pegang. Jadi kalau ada yang mau lihat dan megang, dia harus dilaporin ke mama papa. Nah, itu penting banget ngomong kayak gitu ke anak-anak sehingga mereka tahu itu yang boleh dan tidak. Yang kedua adalah ketika dia mulai beranjak remaja, misalnya usia 13-14 itu mulai kenal lawan jenis. Nah, di situ baru kesehatan reproduksi kayak tadi. Di umur kamu mulai dari bagaimana soal pacaran itu yang punya kesetaraan, kepercayaan, tidak menekan tapi saling mendukung. Ya, itu penting di usia kamu. Dan bahayanya tadi ya, kesehatan reproduksi tadi kalau hamil yang tidak diinginkan itu seperti apa dampaknya. Nah, ini menjadi hal penting. Nah, di Indonesia kalau enggak itu malah bahaya. Saya nangani kasus-kasus kekerasan seksual, kepolisiannya bingung karena anak-anak itu nyebut penis itu beragam. Orang Indonesia itu sampai penis itu dan vagina itu nggak ada joroknya, nggak ada pornonya, tapi nggak mau disebut. Itu aneh, itu kan bahasa Latin, bahasa ilmu pengetahuan. Malah diganti burung, diganti sosis, diganti macam-macam. Akhirnya polisi kalau ngetik kan harus sesuai bunyi anak itu. Burungnya kan, burung kan konotasinya apa? Sosis apa gitu ya. Nah, ini jadi akhirnya malah membingungkan. Dan akhirnya kita ngerasa anak-anak nggak perlu mengenal itu karena bahkan untuk menyebutnya aja harus dengan begitu. Jadi anak-anak sampai nggak tahu bahwa itu alat reproduksi harus dijaga gitu. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Jadi kalau tadi Dokter Boyke kan seorang dokter, bahasa-bahasa dokter itu sebenarnya tidak vulgar. Karena kalau kamu cari sendiri malah bahaya. Makanya nih sekarang kekerasan seksual ini udah dilakukan anak 11 tahun kepada anak 7 tahun karena tontonan. Ya, yaitu tadi ketika orang tua merasa bahwa ini adik, pertanyaan adik keluar dari mama tuh gimana ceritanya, lalu malu nyeritainnya. Ya ceritain aja, orang ada kok. Kalau di browsing di internet ceritain pakai bahasa anak-anak, nggak masalah gitu. Tentu ceritanya kan nggak detail bahwa ini dari perut mama karena di tubuh mama ada yang namanya rahim. Bisa cerita begitu, dibantu gambar. Jadi nggak perlu ada yang tabu. Begitu ngomong tabu, dari 4-5 aja tuh yang tahu bahwa itu pencabulan hanya satu, yang dididik dengan pendidikan seks. Ya, jadi sekali lagi itu nggak boleh. Kemudian yang tadi pertanyaan terakhir adalah gimana caranya ngasih tahu. Nah, itu bahkan bisa dilaporkan. Kalau dia guru, temanmu masih usia anak, berhubungan seks dengan anak adalah pidana, bisa dihukum. Jadi harus dilaporkan. Ya, dengan anak tuh tidak ada suka sama suka dan tidak ada persetujuan. Itu kejahatan. Nah, itu
silakan dilaporkan. Oke ya, demikian video ini, seru ya tanya jawab ini, dan semoga ini juga bermanfaat bukan cuma untuk anak SMA 77 tapi juga untuk penonton YouTube Jurnal Retno Listiarti. Oke ya, terima kasih. Kalau bermanfaat jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.